Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 25 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, baik orang tua maupun anak-anak, agar tinggal di dalam Yesus dan menjadi baru dalam Dia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 25 Maret 2025 adalah karakter kita sering terungkap pada anak-anak kita. Ayat ini terdapat di dalam Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yakub telah memilih warisan iman. Ia telah berusaha untuk memperoleh melalui tipu daya, pengkhianatan, dan kepalsuan. Tetapi Allah telah mengizinkan dosanya untuk memperbaiki keadaannya. Dosa Yakub dan rangkaian peristiwa yang ditimbulkannya tidak pernah gagal untuk memberikan pengaruh bagi kejahatan. Pengaruh yang menyingkapkan buah pahitnya dalam karakter dan kehidupan anak-anaknya. Akan tetapi ada satu orang yang karakternya sangat berbeda, putra sulung Rahel, Yusuf, yang kecantikan pribadinya yang langka tampaknya hanya mencerminkan kecantikan batin dan hatinya. Ia mendengarkan petunjuk ayahnya dan suka menaati Allah. Karena ibunya telah meninggal, kasih sayangnya semakin melekat pada ayahnya, dan hati Yakub terikat pada anak ini di usia tuanya. Akan tetapi kasih sayang ini pun menjadi penyebab masalah dan kepedihan. Yakub dengan tidak bijaksana menunjukkan pilihannya kepada Yusuf, dan hal ini membangkitkan kecemburuan anak-anaknya yang lain. Pemberian yang tidak bijaksana dari sang ayah kepada Yusuf berupa jubah mahal atau tunik seperti yang biasanya dikenakan oleh orang-orang terhormat, bagi mereka merupakan bukti lain dari keberpihakannya.
Kebencian mereka semakin meningkat ketika suatu hari anak laki-laki itu menceritakan kepada mereka tentang mimpi yang dialaminya. Ketika anak muda itu berdiri di hadapan saudara-saudaranya, wajah cantik yang berseri-seri dengan roh inspirasi, mereka tidak dapat menahan rasa kagum mereka. Tetapi mereka tidak memilih untuk meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat, dan mereka membenci kemurnian yang menegur dosa-dosa mereka. Saudara-saudaranya terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengamankan padang rumput bagi kawanan ternak mereka. Beberapa waktu berlalu, tidak ada kabar dari mereka, dan sang ayah mulai khawatir akan keselamatan mereka. Karena itu, ia mengutus Yusuf untuk mencari mereka dan menyampaikan kabar kepadanya tentang kesejahteraan mereka. Yusuf datang, tidak curiga akan adanya bahaya, tetapi gantinya mendapat sambutan yang diharapkan. Ia malah ketakutan oleh tatapan marah dan dendam yang ia terima. Ia ditangkap dan jubahnya dilucuti. Dengan kasar mereka menyeretnya ke dalam lubang yang dalam, lalu menjebloskannya ke dalam lubang itu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada kemungkinan baginya untuk melarikan diri, mereka meninggalkannya di sana supaya mati kelaparan, sementara duduklah mereka untuk makan. Namun beberapa di antara mereka merasa gelisah. Mereka tidak merasakan kepuasan yang mereka harapkan dari pembalasan dendam mereka. Tidak lama kemudian, sekelompok pengembara terlihat mendekat. Patriarchs and Prophets halaman 208-211. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada hukum tentang keturunan dan Roh Nubuat menjelaskan akan hal ini. Berikut beberapa penjelasan tentang hukum keturunan khususnya tentang karakter. The Review and Herald tanggal 30 Agustus tahun 1881 paragraf 16 berkata, para ayah dan ibu dapat mempelajari karakter mereka sendiri pada anak-anak mereka. Mereka mungkin sering membaca pelajaran yang memalukan karena mereka melihat ketidaksempurnaan mereka sendiri terulang pada putra dan putri mereka. Kemudian, Testimonies for the Church volume 2 halaman 391 paragraf 1 berkata, anak-anak dilahirkan dengan kecenderungan hewani yang sudah berkembang pesat karena karakter orang tuanya sudah tertanam pada diri mereka. Jelas bahwa ada pengaruh dari alamiah orang tua yang diturunkan kepada anak-anaknya, khususnya karakter. Tetapi, si anak juga punya pilihan. Karakter apa yang anak-anak akan kembangkan? Contoh adalah anak-anak Nuh. Meskipun Nuh sudah menyatakan nubuatnya tentang 3 anaknya, tetapi nubuat Nuh tersebut bukan penentu akan karakter anak-anaknya. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 118 paragraf 2, nubuat Nuh bukanlah kecaman sewenang-wenang atas murka atau pernyataan belas kasihan. Nubuat itu tidak menentukan karakter dan takdir anak-anaknya. Namun, nubuat itu menunjukkan apa yang akan menjadi hasil dari jalan hidup yang telah mereka pilih dan karakter yang telah mereka kembangkan. Nubuat itu merupakan ungkapan tujuan Allah terhadap mereka dan keturunan mereka berdasarkan karakter dan perilaku mereka sendiri. Jadi, meskipun ada warisan karakter buruk dari orang tua kepada anak, tetapi penentuan utamanya adalah pilihan si anak. Karakter apa yang si anak mau kembangkan adalah pilihan si anak. Sem dan Yafet memilih karakter yang mulia, tetapi Ham tidak. Dan pilihan mereka berpengaruh kepada keturunan mereka. Nah, ada juga kondisi yang berikut ini. Science of the Times tanggal 13 Agustus tahun 1896 paragraf 6. Anak-anak berusia 2 hingga 4 tahun tidak boleh didorong untuk berpikir bahwa
mereka harus mendapatkan semua yang mereka minta. Orang tua harus mengajarkan mereka pelajaran tentang penyangkalan diri dan tidak pernah memperlakukan mereka sedemikian rupa sehingga membuat mereka berpikir bahwa mereka adalah pusat perhatian dan bahwa segala sesuatu berputar di sekitar mereka. Kita, orang tua, sering tanpa sadar memperlakukan anak-anak balita menjadi pusat perhatian, dan itu akan berpengaruh kepada karakter mereka. Sebab meskipun balita, mereka tahu dan mengerti bahwa mereka telah dijadikan pusat perhatian. Inilah yang terjadi kepada Yakub. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 91 paragraf 4. Yakub dengan tidak bijaksana menunjukkan pilihannya kepada Yusuf, dan hal ini membangkitkan kecemburuan anak-anaknya yang lain. Pemberian yang tidak bijaksana dari sang ayah kepada Yusuf berupa jubah mahal atau tunik, seperti yang biasanya dikenakan oleh orang-orang terhormat, bagi mereka merupakan bukti lain dari keberpihakannya. Tindakan Yakub membuat saudara-saudara Yusuf semakin membencinya, hingga pada akhirnya saat Yusuf datang untuk melihat kondisi saudara-saudaranya sesuai perintah ayahnya, dia, yaitu Yusuf, akhirnya dijual sebagai budak. Sekarang, apakah ada harapan bagi kita semua, orang tua dan anak-anak? Oh, tentu ada. The Review and Herald, tanggal 30 Agustus tahun 1881, paragraf 16 melanjutkan. Sementara berusaha menekan dan mengoreksi kecenderungan bawaan anak-anak mereka untuk berbuat jahat, orang tua hendaknya meminta bantuan mereka dengan kesabaran, ketekunan, dan kasih yang berlipat ganda. Allah telah membagi pekerjaan mereka, dan Ia akan menuntutnya dari mereka. Tidak ada pendeta atau teman yang dapat menggantikan mereka. Semakin sulit pertempuran, semakin besar kebutuhan mereka akan bantuan dari Bapa Surgawi mereka, dan semakin nyata kemenangan yang diperoleh. Para orang tua masih punya harapan untuk mengubahkan karakter anak-anaknya, asal para orang tua memohon bantuan dari Allah Bapa yang di sorga. Pendeta, guru, keluarga, dan teman tidak dapat menggantikan peran orang tua dalam mengarahkan karakter anak-anaknya. Bantuan orang tua hanya dari Allah Bapa. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald tanggal 13 April tahun 1897 paragraf 13. Dalam pekerjaan penting mereka, orang tua harus meminta dan menerima bantuan ilahi. Sekalipun karakter, kebiasaan, dan praktek orang tua telah dibentuk dalam bentuk yang lebih rendah, jika pelajaran yang diberikan kepada mereka di masa kanak-kanak dan remaja telah menuntun pada perkembangan karakter yang tidak bahagia, mereka tidak perlu putus asa. Kuasa Allah yang mengubahkan dapat mengubah kecenderungan yang diwariskan dan dikembangkan, karena agama Yesus adalah mengangkat. Dilahirkan kembali berarti sebuah transformasi, kelahiran baru dalam Kristus Yesus. Para orang tua masih punya harapan untuk mempunyai karakter yang mulia, agar menjadi pengaruh yang mulia kepada anak-anaknya, yaitu dengan lahir kembali di dalam Yesus. Meskipun kita para orang tua punya masa lalu yang buruk dalam perkembangan karakter, namun jangan putus asa. Allah Bapa berikan bantuan ilahi agar kita dapat berubah, dan itu hanya di dalam Yesus. Tanpa usaha manusia, usaha ilahi akan sia-sia. Allah akan bekerja dengan kuasa ketika dalam ketergantungan penuh kepadanya, orang tua akan menyadari tanggung jawab suci yang ada di pundak mereka dan berusaha untuk mendidik anak-anak mereka dengan benar. Allah akan bekerja sama dengan para orang tua yang dengan hati-hati dan penuh doa mendidik anak-anak mereka, mengusahakan keselamatan mereka sendiri dan anak-anak mereka. Karenanya, manuskrip 67 tahun 1901 paragraf 15 berkata, "Para orang tua, kumpulkanlah sinar terang ilahi yang bersinar di jalanmu. Berjalanlah dalam terang seperti Kristus berada di dalam terang.
saat engkau mengambil pekerjaan menyelamatkan anak-anakmu dan mempertahankan posisimu di jalan kekudusan, ujian yang paling berat akan datang. Namun, jangan kehilangan peganganmu. Berpegang teguhlah pada Yesus. Dia berkata, biarlah ia memegang kekuatanku, supaya ia dapat berdamai denganku, dan ia akan berdamai denganku. Maka, karakter ilahi yang mulai nyata dalam kehidupan para orang tua akan terungkap juga dalam hidup anak-anaknya. Sebab para orang tua berpegang teguh pada Yesus, maka anak-anak mereka pun berpegang teguh pada Yesus. Biarlah ini menjadi pergumulan dan doa kita para orang tua. Jangan putus asa, masih ada harapan dan masih ada kesempatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang membawa pengharapan bagi kami pada pagi hari ini. Bahwa meskipun kami menurunkan karakter yang tidak baik kepada anak-anak kami, namun itu bukan akhir dari segalanya. Selain si anak juga punya pilihan, kami terlebih mempunyai harapan dalam Yesus. Bila mana kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami, maka kami dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia, demikian juga anak-anak kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu kepada kami semua para orang tua dan juga semua anak-anak kami, agar kami bersama tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, maka kami berubah, hidup kami dari hari ke hari bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dalam karakter, dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua dalam sebuah keluarga boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.